Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, sebelum memasuki materi, di sini saya memiliki peta konsep yang berisikan tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Baik, langsung saja ya. Untuk materi yang pertama yaitu materi tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dengan mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian untuk pengertian hadis, secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan dengan sunnah. Namun, antara hadis dan sunnah itu memiliki perbedaan. Kalau hadis itu ucapan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah itu lebih kepada keperbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Materi yang selanjutnya yakni tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka ia akan memperoleh kemuliaan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Seperti contoh, saat kita melakukan perjalanan, namun kita tidak tahu alamatnya, maka apa yang kita lakukan? Ya, benar sekali. Kita bisa membuka maps, kita bisa bertanya, ataupun minta diantar orang agar kita bisa sampai di tujuan. Nah, kurang lebih begitulah fungsi Al-Quran terhadap manusia. Al-Quran dapat mengantarkan kita ke arah tujuan kebenaran dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya, fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Jadi, di dalam Al-Quran itu terdapat pokok-pokok ajaran untuk manusia agar bisa menjalani hidup di dunia. Pokok-pokok ajaran itu adalah yang pertama akidah, keyakinan bahwa Allah adalah maha segalanya. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Kita senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yakni akhlak, budi pekerti yang baik agar tercipta hubungan baik antar sesama. Kemudian yang keempat yakni hukum, ketentuan yang mengatur hubungan antara Allah dan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Fungsi Al-Quran yang ketiga yakni pengajaran bagi manusia. Maksudnya, manusia bisa mengetahui jalan yang hak dan batil, dan juga antara yang benar dan sesat dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama yakni sebagai penjelas dari Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya tentang puasa, tentang haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, setelah mempelajari fungsi Al-Quran dan hadis, sekarang kita akan mempelajari tentang keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat di kitab-kitab suci sebelumnya seperti dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Kewajiban kita yakni menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah seluruh sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah tidak akan pernah bertolak belakang dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kemudian yang terakhir, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaya bahasa yang istimewa, gaya bahasa yang mudah difahami, gaya bahasa yang indah, yang tidak merasa sukar bagi siapapun untuk menghafalnya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Poin selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Untuk yang pertama, yakni kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi.
Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada juga yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Lalu, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, "Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah." Kemudian, untuk poin yang terakhir, yakni tentang cara mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Cara mencintai Al-Quran dan hadis, yang pertama, kita harus memiliki kemauan untuk belajar membaca Al-Quran dan hadis. Kemudian, yang kedua, bisa memiliki kemauan untuk memahami isi Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, kita bisa rajin-rajin mendatangi majelis yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Namun selain itu, kita juga harus meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. Al-Quran dan hadis banyak memberikan aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia, mulai dari yang dianggap kecil hingga pada tingkat yang dianggap besar. Contohnya, mengatur tata cara buang air kecil, mengatur tata cara makan, hingga mengatur aturan tentang hukum dan politik. Yang kedua, kita bisa menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bisa melakukan ibadah sholat sesuai dengan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kita bisa menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Contohnya, kita bisa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis di dalam lingkungan keluarga ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Kita juga bisa saling memberi nasihat yang baik dalam kebenaran maupun kesabaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.